tulisan yang ada merupakan tulisan-tulisan dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum kerajaan di Nusantara ini berdiri. Kitab itu sudah dibuatkan terlebih dahulu. Nah, itu kalau boleh tahu siapa Empu yang membuat kitab itu, kalau bukan jauh lebih dari kerajaan-kerajaan itu? Itu dirahasiakan. Orang-orang tertentu saja yang akan nantinya diberitahu, yang akan menjelaskan kepada orang yang berhak. Artinya kalau sekarang diungkapkan akan menimbulkan apa ini? Akan menimbulkan bahaya, bisa mengguncang keimanan karena salah dalam memahaminya. Di mana dalam kitab itu disebutkan akan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap video yang ada dari awal sampai akhir, membagikan setiap video yang ada, meng-like dan memberikan komentar pada setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meneridoi apa yang sekarang ini sedang Allah berikan pada subscriber, dan semoga Allah meridoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total tanpa ada bekas apapun, Allah kuatkan jasmani maupun rohani, Allah tuangkan kesabaran, dan tak lupa juga semoga Allah ampuni dosa-dosanya dari sekarang ini sakit yang sedang diderita. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah berikan kekuatan untuk menjalani setiap tahapan-tahapan dalam ujian berupa masalah apapun. Allah kuatkan jasmani dan rohaninya. Allah berikan kemampuan untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan masalah tersebut, dan semoga nanti ada hikmah dari setiap masalah yang sekarang ini sedang dialami. Amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau keinginan, semoga segera Allah kabulkan hajat. Tentunya Allah berikan jalan yang terbaik untuk mencapai hajat tersebut, dan setiap hajat yang terkabul Allah berikan yang terbaik untuk subscriber. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, atau dulu sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan, datangkan jodoh yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah berkeluarga tetapi belum diberikan momongan, semoga segera Allah berikan momongan di tengah-tengah subscriber Pak Depokan Bedek. Allah
titipkan, Allah berikan anak, Allah berikan momongan yang soleh dan soleha yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi sahabat Padepokan Bedek yang saat ini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi sahabat Padepokan Bedek, terutama pada keluarga sahabat, senantiasa Allah lindungi dari segala mara bahaya, mara penyakit, mara musibah, bala ataupun apapun itu. Allah lindungi, Allah kuatkan kan jasmani maupun rohaninya, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, dan yang terpenting Allah meridhoi apa yang sekarang ini sahabat Padepokan Bedek sedang jalani. Amin, amin, alamin. Dan tentunya semoga Allah lindungi juga anak keturunan dari sahabat Padepokan Bedek atau keluarga dari sahabat Padepokan Bedek, Allah jaga sampai yaumil akhir. Amin, amin, amin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Kamsir ya. Tetap semangat ya dalam menguak takbir misteri ya kan. Berbicara tentang takbir misteri ini Pak Kamsir ya. Kalau kita kemarin-kemarin sudah menguak beberapa tempat dan juga beberapa teknologi-teknologi di masa lalu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menguak. Konon kabarnya bahwa suku Jawa atau Nusantara ini pada umumnya ya, dan terkhusus di Jawa ini dulunya pernah menuliskan sesuatu hal yang begitu luar biasa ya. Kalau dikatakanlah sebagai kitab kuno ya Pak ya ini ya. Nah, itu sudah menjadi pedoman dari masyarakat Jawa atau Nusantara ini ya waktu zaman dulu. Nah, ini konon kabarnya kitab kuno ini berisi hal-hal yang jauh ke depan ya Pak ya. Artinya berisi kejadian-kejadian yang akan datang ya. Juga di situ konon kabarnya dijelaskan juga terkait dengan kedatangan sosok akhir zaman, juga Imam Mahdi, juga kemudian bahkan Dajjal juga sudah dijelaskan di situ ya Pak ya. Nah, ini nanti Pak Padepokan Bedek pada video ini akan mencari tahu sebenarnya apakah benar kitab kuno itu ada atau apakah itu hanya sebuah cerita dongeng belaka. Kalaupun saat ini ada, itu sekarang berada di mana, ya kan? Nah, konon kabarnya itu kan juga memuat seluruh pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini ya Pak ya. Kunci-kunci alam itu ya Mas ya. Kita nanti akan coba cari tahu ini subscriber. Kita akan menilik ke belakang, mencoba menggali tahu peradaban leluhur Jawa di masa lalu, sehingga nanti kita ada pembelajaran yang bisa kita petik di masa sekarang ini sebagai anak cucu dari Nusantara ini. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di tangan saya dengan ginsang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu apabila berusaha untuk macis, langsung terpental dan hancur. Kun fayakun terlindungi. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di tangan saya dengan ginsang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir. Tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu, teman langsung terpental dan hancur dengan ginsang yang nur cahaya nirwana. Kun fayakun terkunci.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang yang ada di tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya kitab kuno di Jawa atau Nusantara ini ketarik saya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, power energinya bertambah kali lipat, bisa merasakan dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana pita suara terhubung. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, teman yang terpental dan hancur kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana bisa bicara bahasa Indonesia kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dengan Pak Kamsir dan terbuka saat kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara? Empu Kartika Chandra. Empuh Kartika Chandra. Ye? Iya. Ye. Sebelumnya Empuh, kami mohon maaf apabila mengganggu waktu Empuh. Dan Empu sudah mengucapkan salam ketika pertama kali mengucap dan datang ke sini. Artinya Empu sudah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk mengecek kebenaran bisa untuk syahadatnya terlebih dahulu, Empu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih, Empuh, selamat datang di Padepokan Bedeng ya, Bu. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini Empuh sedang jalankan. Iya. Kami mohon maaf. Artinya di sini Empuh diberikan izin untuk menjelaskan apa yang sekarang ini sedang kami cari, ya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa dijelaskan Empuh terlebih dahulu untuk Empuh sendiri ini sebenarnya siapa, dari mana asalnya, dan mengapa diberikan izin untuk menyampaikan apa yang sekarang ini sedang kita cari. Ya. Saya yang menjaga dari ilmu-ilmu yang dituliskan oleh para leluhur Nusantara. Saya sendiri bertugas di lereng Gunung Merbabu. Karena memang di sana banyak sekali teman-teman saya yang menjaga ilmu-ilmu dari zaman dahulu. Ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Nusantara ini sebagai pedoman dalam menghadapi masa yang akan datang. Pedoman dalam arti bukan sebagai ajaran, tapi sebagai pengarahan saja, sebagaimana orang-orang dahulu yang sudah melihat akan kejadian yang akan datang, sebagai peringatan dari zaman dahulu, sebagai bentuk kasih sayang dari para leluhur Nusantara yang akan bertugas untuk memberikan sumbangsih untuk keselamatan Nusantara ini. Dan kitab yang akan saya sampaikan ini udah sangat langka sekali, yang sekarang tersimpan jauh dari Nusantara ini. Oh, gini.
Jadi merupakan kewajiban bagi saya maupun teman-teman saya untuk sedikit memberikan bocoran apa yang harus saya sampaikan, supaya perlu dimengerti dan dipahami, supaya tidak kehilangan jejak dari leluhurnya. Nah, kira-kira itu yang mau disampaikan, monggo ini, mumpung Iya. yang diperbolehkan untuk bisa disampaikan ke kita. Jadi kitab kuno ini sangat berbahaya apabila diketemukan oleh orang-orang yang tidak bermaksud baik kepada Nusantara, yang ingin membungkam, yang ingin meredam bahwasanya Nusantara ini merupakan mercusuar yang akan menjadikan kejayaan yang bangkit dari masa lalu, yang dulu memang merupakan cikal bakal dari kejayaan Nusantara itu sendiri. Dan buku itu sekarang tersimpan sangat-sangat jauh, tetapi tidak bisa untuk dibendung, yang harus disampaikan kepada rakyat di Nusantara ini. Buku itu bukan untuk didengarkan, bukan untuk dibaca, tetapi bisa dengan dirasakan. Memang dulu pernah ada dari luar Nusantara yang memegang buku itu. Dia mencoba untuk memahaminya, tetapi karena bukan haknya dan bermaksud tidak baik, baru membuka sudah pingsan duluan. Karena memang itu diperuntukkan untuk di Nusantara ini sampai waktu yang ditentukan. Dan tempat yang saya jaga bersama teman-teman saya merupakan tempat yang sangat mengandung energi spiritual yang sangat tinggi, yang merupakan tempat untuk berkomunikasi dengan leluhur Nusantara yang paling tua sekalipun ada di sana. Tetapi tempatnya tidak sembarang orang bisa mengetahuinya, dan tidak diperbolehkan kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan amanah. Sekarang kitab itu banyak sekali ditutupi dan dipalsukan, dibelokkan isinya, padahal dia tidak memahami yang sebenarnya. Semua itu memang diperuntukkan untuk kejayaan Nusantara di waktu-waktu yang sudah ditentukan nantinya. Kitab itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika semuanya sudah melupakan akan ajaran-ajaran yang sudah ditentukan dan ajaran-ajaran yang sebenarnya, tetapi dibelokkan supaya tidak menemui dari inti kitab tersebut. Dan sekarang sudah waktunya untuk sebagian dimengerti, dan supaya tidak patah semangat dalam memajukan Nusantara ini. Nah,
sebelum nanti menceritakan beberapa isi dari kitab itu ya Empu, mohon izin, mohon maaf terlebih dahulu. Tadi Empu mengatakan bahwa kitab itu sekarang sudah jauh dari Nusantara atau Indonesia ini ya Ki. Iya. Artinya kan bahwa kitab itu terbawa keluar atau memang sengaja menjauh atau bagaimana itu? Sebenarnya kitab itu merupakan pegangan antara dunia barat dan dunia timur. Apabila itu menyatu, maka tempat itulah yang akan menjadikan kejayaan di muka bumi ini. Karena semua rahasia-rahasia yang ada di bumi maupun di langit, semuanya bisa menjadi satu kesatuan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Baik dari teknologi maupun pengetahuan yang sifatnya luas sekali dan tinggi sekali, serta dalam sekali. Untuk memahaminya, harus dengan benar-benar kejernihan hatinya dan dijauhkan dari sifat-sifat keinginan untuk menguasainya. Di mana dalam kitab-kitab itu banyak diartikan, digambarkan dalam bentuk simbol-simbol, dan tulisan-tulisan yang ada merupakan tulisan-tulisan dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum kerajaan di Nusantara ini berdiri. Kitab itu sudah dibuatkan terlebih dahulu. Nah, itu kalau boleh tahu siapa Empu yang membuat kitab itu, kalau bukan jauh lebih dari kerajaan-kerajaan itu? Itu dirahasiakan. Orang-orang tertentu saja yang akan nantinya diberitahu, yang akan menjelaskan kepada orang yang berhak. Artinya kalau sekarang diungkapkan akan menimbulkan apa ini? Akan menimbulkan bahaya, bisa mengguncang keimanan karena salah dalam memahaminya. Di mana dalam kitab itu disebutkan akan adanya bencana besar dan waktunya sudah ditentukan, dan di situ pun disebutkan kapan waktunya. Memang sudah ini ya, sudah tertulis ya gitu ya bahasanya ya Ibu. Nah, berarti kitab ini ada di mana ini sekarang Bu? Ada di tempat yang sangat rahasia. Artinya sempatnya ini kenyataan nyata atau gaib ini dalam baginya? Nyata. Oh nyata. Iya. Boleh tahu tempat yang sangat rahasia untuk menyimpan itu di mana? Di tempat orang-orang yang tidak menjalankan pernikahan. Oh, yang menjaga itu sekarang? Iya. Oh, iya. Berarti kalau tidak menjalankan pernikahan ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Oh, kalau itu ada jauh sekali ya dari sini ya. Iya. Nah itu bisa sampai ke sana itu seperti gimana itu? Itu di bawah. Karena semuanya sangat menakutkan bagi mereka dan akan menggugurkan eksistensi mereka. Oh, iya. Apabila itu dibuka secara umum. Iya. Nah, tentunya kan itu kan dibawakan pada periode-periode kerajaan yang tidak lampau kan, Empu, ya kan? Artinya kan dalam waktu yang kurun waktu 100-200 tahun yang lalu, ya. Iya. Nah, itu berarti artinya kitab itu sudah diwariskan turun-temurun dari kerajaan-kerajaan begitu? Tidak dikeluarkan secara umum. Tidak secara keluarkan umum? Iya. Tapi kerajaan di Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, semua mempunyai?
Sebagian saja. Nah, kalau bisa itu dibawa oleh orang nan jauh sana, berarti artinya dulu didapatkan kan dari kerajaan tertentu, no? Gitu. Iya. Oh, Itu karena dari orang-orang kita juga. artinya memang membocorkan itu ya, Bu, ya? Iya. Nah, tadi kan kita berbicara isinya kan tadi sudah Empu jelaskan beberapa hal ya. Iya. Tapi nanti kita akan coba gali lagi. Kalau boleh tahu nama kitabnya apa? Jangan disebut. Jangan disebut. Iya. Apa? Kalau disebut itu akan menimbulkan efek apa? Nanti akan menjadikan orang mencari-carinya. Oh, ya. Artinya kalau begitu Ramalan Jayabaya dalam sebuah kitab juga kan, Bu? Iya. Itu merupakan bagian dari kitab Jawa kuno yang Empu ceritakan atau memang hanya sebagian kecil yang diungkap di situ? Sebagian kecil. Iya. Yang diungkap di situ ya. Iya. Arti yang tidak menimbulkan kontroversi atau pergejolakan ya nantinya. Iya. Oke. Ya, Bu. Bisa dijelaskan lagi nih. Tadi kan Empu mengatakan berceritakan bahwa itu merupakan suatu kitab yang nanti bisa menjadikan Nusantara ini mercusuar dunia. Iya. Artinya apa yang ditulis di situ, apakah memang benar sinkron nanti dengan kehidupan yang akan datang untuk Nusantara ini? Ibu? Iya, memang seperti itu adanya. Oh, iya. Ibaratkan apa yang akan terjadi itu sudah tertulis di sana. Kapan waktunya dan ciri-cirinya, kapan terjadinya Nusantara ini bangkit, dan kapan terjadinya bumi ini berakhir, ada di situ. Itu berarti artinya juga kalau kapan dunia ini berakhir, akhirnya kedatangan sosok yang nanti mata satu yang seperti banyak kita bicarakan di akhir zaman ini juga sudah tertulis di situ. Sudah. Luar biasa, gitu. Iya. Bahkan peta-peta kekuatan jahat yang akan keluar pun ada di situ. Tempatnya tertulis di situ, walaupun dengan simbol-simbol. Sehingga itulah yang sangat dirahasiakan, supaya tidak menjadi kegundahan maupun keguncangan bagi rakyat di seluruh Nusantara ini, maupun bisa menggiring orang-orang dari luar Nusantara untuk masuk ke sini yang bisa membuat kerusakan. Isi kitabnya seperti itu? Iya. Nah, Empu, itu jauh sebelum kerajaan nih. Iya. Yang menulis siapa? Itu Empu yang tidak boleh dikenal. Oh, artinya Empu juga ya? Iya. Kalau kita paham bahwa Empu kan juga menulis prestasi dan membuat senjata tradisional, ya? Iya. Nah, itu kan berarti artinya lebih tua lagi dari peradaban Nusantara yang kita kenal ini. Iya. Ataukah itu merupakan tulisan dari zaman Atlantis tentang kejayaan Atlantis dalam kitab itu? Iya. Oh, jadi Atlantis juga menuliskan apa yang sedang mereka lakukan pada waktu itu, ya, Bu? Betul. Oh, ada di kitab itu? Ada. Itu berjilid-jilid atau memang satu buku tebal atau seperti apa, Bu? Banyak bukunya. Oh, berjilid-jilid ya? Iya. Oh, tapi satu labelnya Nusantara. Iya. Nah, kalau tadi dibawa keluar karena mereka takut nanti kalau kejayaan Nusantara bangkit dengan kitab itu ya. Iya. Artinya apa yang mereka lakukan terhadap kitab itu, Empu, sekarang ini? Mereka hanya merahasiakan. Karena ketakutan mereka akan eksistensi mereka. Istilahnya pengaruh mereka akan hancur lebur dan tidak terpakai sama sekali. Iya. Nah, itu kalau itu
apa itu namanya dilakukan bukanlah mereka yang akan nanti memetik bahwa mereka mercusuar dunianya kan, Empu? Mereka tidak bisa. Oh, tidak bisa. Karena memang sebenarnya Empu yang menulis itu masih ada di Nusantara ini. Oh. Diibaratkan mereka itu hanya memegang cangkangnya saja. Tapi intinya tetap ada di sini. Kapan saja bisa ditulis kembali. Berarti empunya masih hidup atau memang dalam konteks yang lain ini? Masih ada dalam dimensi yang lain. Walaupun itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, artinya tidak bisa menjadikan kekhawatiran ya, Bu? Tidak. Ya. Nah, kalau dari situ termasuk kedatangan apa itu namanya Al-Mahdi dan juga peperangan dengan Dajjal dan pasukannya juga ada itu. Ada. Nah, memang tujuan kitab itu ditulis itu apakah memang untuk mengajarkan nanti Jawa ini atau anak cucu Nusantara ini memahami apa yang akan terjadi ke depannya, atau memang punya maksud dan tujuan lain? Karena itu memang dipersiapkan untuk pemimpin akhir zaman yang ada di Nusantara ini. Di mana di situ disebutkan ciri dan kapan waktu, di mana nantinya ketika laut akan menelan bumi ini, dan ketika berita-berita dari langit akan disampaikannya untuk mendidik orang-orang di Nusantara ini supaya bisa menyelaraskan dengan getaran-getaran yang datang dari langit supaya terselamatkan. Nggih. Wih, itu sangat berharga sekali ya, Bu ya. Iya. Itu walaupun itu berada di luar karena tadi Empu katakan ketakutan, itu berarti mereka tidak bisa dibaca ya. Artinya kitab itu tidak bisa dibaca kalau bukan keturunan dari Nusantara ini ya? Tidak bisa. Tidak bisa? Sekedar membaca tetapi tidak bisa memahaminya. Iya. Memang apa yang perlu dipahami, Bu? Apakah harus ada makna di balik itu semua atau memang secara gamblang sudah dituliskan dalam kitab itu? Sebenarnya semua itu sudah banyak yang dimengerti oleh orang-orang yang sering melakukan laku prihatin, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh utusan-utusan dari Yang Maha Kuasa, tetapi masih dirahasiakan kecuali kepada orang yang hatinya sudah terbuka. Di situ mulai bisa memahami akan getaran-getaran dari alam langit. Nah, Empu yang menulis itu bisa menulis itu dari mana beliau mendapatkan pengetahuan itu? Itu berita dari langit. Artinya ilham itu ya. Kalau bisa di analogikan di sekarang itu ilham itu ya, mendapat ilham ya. Iya. Nah, tadi kan Empu tugasnya kan di Merbabu kan? Iya. Lereng Merbabu. Apakah ada kaitannya kitab itu dengan tugas dari Empu sendiri di lereng Gunung Merbabu? Saya sebagai penjaga dari banyak kitab yang ada di sana. Banyak empu-empu yang bertapa di sana, yang juga ikut menjaga akan keaslian ajaran ataupun pedoman itu. Nah, itu memang dulunya ditulis di sekitar lereng Gunung Merbabu, Bu? Iya. Ada filosofi apa sehingga bisa menghasilkan karya yang begitu luar biasa itu? Ditulisnya di lereng Gunung Merbabu. Itu tempatnya di situ merupakan
tempat pintu langit, di mana bagi siapa yang bisa memahaminya akan mendapatkan bisikan berita dari langit. Kalau bisa memahaminya. Iya. Nah, Bu, dengan adanya kitab yang berada di luar itu atau luar negeri itu, apakah nggak kemudian mereka juga ketakutan kalau nggak dibalikan gitu? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang memegang itu pun pada waktu itu tidak lama mereka juga meninggal. Sehingga bagi yang lainnya tidak berani menyentuhnya dan tetap tersimpan di sana tanpa berani membukanya kembali. Memang misinya itu adalah apa sih, Bu, ini? Kenapa justru malah mereka ketakutan dengan kitab itu kalau orang Jawa atau orang Nusantara ini membedahnya? Apa misi mereka? Mereka menghalang-halangi akan kemajuan Nusantara supaya tidak menjadi mercusuar di akhirnya nanti. Mereka tidak mau mengakui akan keunggulan Nusantara ini. Mereka tidak mau mereka menjadikan bawahan dari Nusantara ini. Artinya misinya itu adalah bagaimana menjauhkan apa itu leluhur atau dalam hal tadi keterikatan dari kitab itu dengan sekarang ini terjadi khususnya di Nusantara ini. Iya. Mereka memang menghalang-halanginya karena di situ semuanya tertera akan adanya tempat-tempat yang harus didapatinya, yaitu tempat yang mengandung banyak-banyak energi-energi positif yang akan bisa membantu memahami berita-berita dari langit. Nah, termasuk ada soal harta juga itu, Empu, di dalam kitab itu. Iya. Banyak sekali tempat-tempat yang mengandung baik kekuatan magis maupun harta-harta amanah yang sangat luar biasa yang dipersiapkan untuk membangun negeri Nusantara ini, untuk kembali kejayaan seperti di zaman Atlantis maupun Lemuria. Waktu dulu. Iya. Memang apa itu namanya, dengan kondisi zaman yang semakin berkembang ini memang itu masih relate, masih artinya masih nyambung gitu, Bu, dengan kondisi yang akan datang. Itu dia yang tidak mempunyai frekuensi yang sama, maka tidak akan bisa mengakui itu semua. Artinya memang butuh sinkron dulu ya, Bu. Iya. Bu, apa yang bisa disampaikan ke kita sahabat berpadepokan Bedek tentang kitab tadi, monggo untuk bisa disampaikan ini, Bu, yang tadi belum disampaikan, Bu. Membuka hijab yang menutup rohani, banyak-banyak berlaku prihatin dan minta bimbingan kepada guru rohani supaya bisa memahami, supaya bisa mendapatkan keselamatan lahir dan batinnya. Di kemudian hari, dikala kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, tetapi bisa diterima dengan tenang karena sudah mendapatkan petunjuk dari langit apa yang harus dilakukannya. Berarti bukan sembarangan orang lagi ya, Bu, ya? Iya. Iya. Terus itu aja yang mau disampaikan kepada kita? Sementara itu saja dulu. Nggih.
Suatu saat nanti kalau memang diperlukan, saya akan membedah buku yang lain yang untuk diperuntukkan cucu-cucu di Nusantara ini. Artinya itu juga ada, Empu? Ada. Ya nanti kita bisa lanjutkan lagi ya, Empu ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila mengganggu tugas yang sedang dijalankan, dan mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan di Empu ya. Tidak masalah. Siap. Nah ini Empu bisa untuk kembali bertugas ke sana, dan salam untuk teman-teman yang di sana, dan mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jin sang yang cahaya newana makhluk gaib pada tubuhnya Pak Kamsir bersa efeknya keluar dan menguap kembali ke tempat asalnya. Goodbye. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang menjadi keterangan dari seorang empu yang hidup di zaman masa lampau, yang mengetahui tentang adanya kitab kuno dari Jawa. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kegelapan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham, serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.